Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pindah lagi. Dan apabila makna kidam, kapan dipakaikan tu makna? Utliqa, diitlakkan, dipakaikan. Adapun bermula makna kidam apabila dipakaikan pada hak yang hadis, bukan kepada Allah, malah kepada hak yang hadis, iaitunya alam. Ya, kidam dipakaikan kepada makna kepada yang hadis, iaitunya kepada alam. Maknanya le, kolahnya. Contoh seperti barang apabila dikatakan, ya, engkau kata, seperti barang apabila engkau katakan nisbah, contoh hadza bina'un qadim. Apa artinya? Ini adalah bangunan yang usang. Itu le. Itu arti qadim kalau dipakaikan kepada hak yang hadis. Usang dimaksud di sini sudah lama dipakai. Sudah lama dipakai yang dimaksud berawal adanya. Jadi sudah berawal adanya, ya, dipakai bangunan itu, maka usang ya. Bangunan lah saisu atau wasawaknya boleh dikatakan begitu. Kalau dipakaikan kalimat qadim, qidam tadi, ya, qadim kan asalnya dari qidam. Kalau dipakaikan kepada hak yang hadis, maka maknanya lah taisu. Makna lah taisu, lah usang. Kan faham kita itu usang. Yang dimaksud dengan usang berawal adanya. Disebabkan berawal adanya lah mau dipakai, usang lah qadim. Itulah. Kalau dipakaikan kepada hak yang qadim, hak yang hadis, kalimat qadim. Berbeda dengan qadim yang dipakaikan kepada hak Allah, kepada zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Kalau dipakaikan kalimat qadim kepada, ya, zat Allah yang maha tinggi, maknanya tidak berawal bagi wujud Allah, sebagaimana yang telah dibaca tadi. Terus lagi, wa urjunin qadim, dan, ya, namanya kalau tandai tahu kamu tandai, ya, pelapah, itu pelapah. Kalau di pisang, talutuk, no, talutuk pisang, ya, talutuk pisang, ya, apa talutuk pisang tu lausang jadi kerisia. Ya, jadi mana tu kerisia, ya, ya, kerisia. Tu kalau apa tandai dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Awak talutuk pisang dah jale lama lentuanya. Itulah yang dimaksud urjunin qadim. Ya, kalau kamu baca surat Yasin, itu ketemu tu dalam surat Yasin, wa urjunin qadim. Sering-seringlah baca surat Yasin, ketemu itu apa maksud urjunin qadim itu. Ini untuk contoh, ya, untuk contoh daripada kalimat kidam, ya, menjadi sifat daripada yang hadis, maknanya adalah tandai atau talutuk pisang, ya, talutuk. Ya. Kalau yang bukan dari Minang enggak mengerti mungkin itu talutuk pisang, ya. Namanya bahasa Indonesianya palapah pisang, palapah karami, ya, termasuk itu tuh palapah karami. Jadi maka hianya qadim bila dipakaikan kalimatnya kepada yang hadis, alai artinya tidak sama jo kalimat qadim nan dipakaikan kepada Allah. Ya, artinya bila dipakaikan kalimat qadim kepada yang hadis adalah ibaratun antu tauli muddati wujudih. Satu ibarat, satu pandangan atau satu ucapan boleh dari telah lama masa adanya. Kalau dah lama masa adanya kan usang, ya, lausang. Kalau tiba di pisang lausang talutuknya dari baru, ya, baru akian mana kuah, lah jadi talutuk karisia nah jadinya. Itulah makna qadim kalau dipakaikan kepada yang hadis, artinya kepada alam. Nah, wa in kana hadisan masbuqan bil adami
kama fi qaulihi ta'ala. Dan jika dipakaikan juga dia itu kalimat qadim, dan jika ada dia kalimat qadim itu bagaimana ya dipakaikan kepada yang hadis, itu maksudnya bagaimana adanya hadis yang didahului dengan Adam, seperti barang pada firman Allah Ta'ala, innaka, salah ya, wa in kana di sini adalah ghayah. Apa mengartikan tadi apa tuh, wa in kana di situ, ini ghayah taukid bagi barang sebelum. Sekalipun ada kalimat ya, kalimat qadim itu bagaimana adanya hadis ya, yang mana hadis itu yang didahului dengan Adam. Contohnya nan dipakaikan nyo kepada yang hadis nan didahului jo indah dengan Adam, seperti barang pada firman Allah Subhanahu wa taala, innaka lafi dhalalikal qadim. Jadi qadim di situ dipakaikan kepada yang hadis. Sedangkan yang hadis berawal adanya. Tentu kalimat qadim di situ tidak lagi sama dengan qadim yang ada pada hak Allah. Karena yang dikatakan hadis ya kan berubah dari tidak berada. Berarti berawal adanya yang hadis. Karena berawal berarti didahului pula ya, didahului pula oleh tidak kalimat qadim yang dipakaikan kepada yang hadis tadi. Karena hadis didahului dengan Adam. Tulahnya. Malai tadi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala celai kal urjunil qadim. Ya, urjunil kal urjunil qadim, seperti talusu nan talutu ya tadi itu palapah nan lausang. Habis tuh kalau kalimat qadim dipakaikan kepada hadis, itulah artinya. Kinilai wal qidamu bihadzal makna 'ala Allah taala itu muhal, dan bermula qidam dengan ini makna, maksudnya dengan dipakaikan qidam atau qadim itu kepada yang hadis, mustahil pada Allah. Kenapa mustahil? Karena terjadi dur wa tasalsul. Kalau bilangan terhingga, dur yang terjadi. Ya, mana contohnya? Ya, kalau dipakaikan qadim yang tadi, yang dipakaikan kepada yang hadis, dipakaikan kepada hak Allah, tentu berawal ada Allah. Kalau berawal ada Allah, tentu ada yang mengawali. Kalau ada yang mengawali, lah jelas sama dengan kita. Alah, sama dengan kita. Nah, kalau sama, setiap barang yang sama, taruh telunjuk saya ini bisa dicontohkan nih. Telunjuk ini sama dengan ini. Telunjuk ini sama dengan telunjuk ini. Maka ini bisa dikatakan sama. Apa yang ada di telunjuk ini pasti ada di sini kan. Qidam dengan makna yang telah dipakaikan kepada yang hadis, tentu sama Tuhan dengan yang hadis. Kalaulah sama, tentu apa yang ada pada yang hadis ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada yang hadis, yaitunya diawali adanya. Kalau diawali adanya, tentu diawali pula ada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, siapa yang mengawali sebenarnya? Siapa yang mengawali Allah? Tentu ada yang lain. Siapa dia yang lain itu? Siapa dia yang lain? Tentu ada pula yang lain. Tentu ada pula yang lain. Karena dia sama-sama Tuhan, sama-sama Tuhan. Maka terjadi tasalsul. Kalau bilangan tidak terhingga. Kalau bilangan terhingga, ya Allah, ada yang mengadakan Allah. Taruh bilangan itu 3. Siapa pula yang mengadakan? Yang mengadakan Allah. Tentu yang pertama, karena 3 saja, tidak ada yang lain lagi. Tentu yang pertama. Apakah bisa yang kemudian menjadikan yang awal? Tentu enggak mungkin. Oleh sebab itu, ya maka terjadi dur. Terjadi dur. Dur itu tidak terterima oleh akal orang yang berpikir. Untuk kita, sehingga itulah dulu ya. Perlu kita belajar falsafah Islam segala macam. Kalau enggak, ya susah juga. Tapi untuk kita ya cukup sehingga itu. Jadi diulangi, wal qidam bihadzal makna, dan qidam dengan ini makna, artinya qidam dipakaikan kepada yang hadis di atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena
bahwa sungguh wujudnya Jalla wa'ala tidak dikaitkan dengan zaman dan tidak pula dikaitkan dengan tempat. Maka hudus tiap, maka kedua-duanya itu, maka hudus tiap-tiap keduanya. Oleh sebab itu tidak dikaitkanlah wujud Allah dengan salah satu dari keduanya, terkecuali yang dikaitkan dengan salah satu keduanya barang yang hianya barang adalah hadis. Ya. Aduh, yang hianya barang hadis. Semisalnya barang yang dikaitkan dengan yang hadis. Ini lain lagi. Allah singgo turu. Allah singgo turu. Allah Ta'ala alam bisa.